Oke, selamat pagi, selamat datang di Managerial Economics di kelas online saya. Hari ini kita akan membahas chapter 5 mengenai demand estimation. Saya sudah membuat beberapa rumus di papan tulis di belakang saya. Saya akan menjelaskannya. Oke, masih ingat beberapa minggu yang lalu mengenai rumus pendapatan total, total revenue. Pendapatan total adalah sama dengan P, harga, price, dikali Q, quantity. Sementara untuk menghitung profit sebuah perusahaan, rumusnya adalah total pendapatan, total revenue, dikurangi total biaya, total cost. Jangan dilupakan ini. Dan beberapa minggu yang lalu saya juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana memaksimalkan profit. Rumus yang digunakan adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Kita akan membahas estimasi permintaan. Apa sih estimasi permintaan? Banyak cara yang digunakan perusahaan untuk memikirkan, untuk mengira-ngira berapa sih pendapatan di bulan depan, berapa sih pendapatan di tahun depan. Banyak cara yang saya jelaskan di slide yang akan saya berikan kepada kalian. Salah satu cara yang akan saya jelaskan di sini adalah menggunakan simple linear demand curve atau kurva permintaan sederhana. Rumusnya adalah P sama dengan A plus BQ. Oke. Ini seperti masih mengawang-awang, masih berbentuk fungsi. Bagaimana aplikasinya di perusahaan? Contoh misalkan seperti ini. Ada sebuah klub sepak bola, dia menentukan harga tiket untuk sekali masuk reguler adalah $200. Pada suatu waktu, misalkan karena kondisi tertentu perusahaan memberi diskon $20. Karena adanya diskon $20, maka penjualan tiket meningkat dari yang biasanya 32.000 menjadi 40.000. Nah, bagaimana kita mengestimasi permintaannya berikutnya? Maka kita harus menghitung fungsi ekonominya terlebih dahulu dari soal matematis seperti ini. Kita menggunakan yang ini, P sama dengan A plus BQ, atau P dikurang P1 sama dengan P2 dikurang P1 dibagi Q2 dikurang Q1 dikali Q dikurang Q1. Lalu kita masukkan P1 berarti harga di sini, harga reguler, kita masukkan ke sini, P minus 200 sama dengan P2, ini adalah harga dia setelah diberikan diskon. Berarti 200 dikurangi $20. 180 dikurang P1-nya 200, 180 dikurang 200 dibagi, nah, Q kuantitinya berarti di sini karena berbicara tiket, nah, tiketnya meningkat ke 40.000, berarti Q2-nya 40.000 dan Q1-nya 32.000. Dikali Q dikurang 32.000, jadi P minus 200 sama dengan hasil 180 dikurang 200 minus 20, 40.000 dikurangi 32.000, ini 8.000. Dikali Q minus 32.000. Jadi fungsinya adalah P sama dengan $280 dikurang 0,0025 Q. Jangan lupa dolar di depannya. Dari kita sudah menemukan fungsi ini, apalagi yang akan kita cari? Oke, baru kita menentukan max revenue output. Berapa pendapatan maksimal yang bisa diperoleh si klub ini. Maka MR sama dengan 0 untuk menentukan max revenue output. Kita cari dulu TR-nya. TR dari rumus ini P kali Q. Jadi P-nya kita lihat, P di sini ada fungsinya. Jadi dimaksudkan fungsi yang ini $280 dikurang 0,0025 Q dolar dikali Q, maka fungsi TR menjadi 280 Q dikurang 0,0025 Q kuadrat. Masih ingat beberapa minggu yang lalu saya menjelaskan bahwa mencari MR rumusnya adalah
perbedaan TR, jadi TR2 dikurang TR1 dibagi perbedaan Q2 dikurang di Q1. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, total revenue-nya adalah berbentuk fungsi. Maka kalau berbentuk fungsi, untuk menentukan MR, berarti kita hitung rumus dari turunannya. Maka MR sama dengan turunan dari total revenue ini. Turunannya berarti $280 dikurang, ini dikali ke sini 0,005 Q karena turunannya. Jadi 0,005 Q sama dengan 280, Q-nya adalah 56.000. Ketika kuantitinya 56.000, berarti ketika tiketnya ini sampai ke titik 56.000, maka harga yang harus diberikan perusahaan $280 dari rumus yang ini, dari fungsi yang ini, P sama dengan $280 dikurang 0,0025 Q. Jadi $280 dikurang 0,0025 dikali Q-nya di sini sudah ada 56.000, ketemu harganya yang harus untuk pendapatannya maksimal adalah $140. Ketika sudah ketemu harganya $140 supaya revenue-nya maksimal, maka kita hitung lagi total revenue-nya menggunakan rumus P dikali Q. P-nya 140, Q-nya 56.000. Maka total revenue maksimal yang diperoleh klub tersebut adalah $7.840.000. Oke, semoga penjelasan sederhana saya ini mengenai estimasi permintaan dapat kalian pahami.